teman-teman, welcome to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya Lia Marani. Jadi di sini kita sudah sampai pada bab 2 pada mikrotik, yaitu about router. Pada MTCNA Mikrotik Certified Network Associated. Dan di sini kita akan membahas 3 materi, ada router OS dan router board, kemudian ada router OS fitur, kemudian ada name, type, arsitektur router boardnya. Nah, kita masuk pada materi pertama, yaitu router OS dan router board. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa software ini biasa disebut dengan router OS, dengan hardware itu biasa disebut dengan router board. Jadi router OS ini dari vendor Mikrotik, router OS berbasis OS, based on OS. Sama halnya dengan Linux ataupun Windows. Nah, di sini juga dapat diinstal di PC ataupun di virtual machine seperti VMware, VirtualBox, dan lain sebagainya. Kemudian the standar OS-nya yaitu berbasis Linux dengan versi 3.3.5 kernel. Lalu kenapa router OS ini dapat diinstal di PC? Karena agar tujuannya agar kita bisa mengcustom mulai dari RAM-nya berapa dan lain sebagainya. Jika terdapat error itu hanya bisa diperbaiki pada part yang rusak saja, dan router OS ini lebih unggul dari router boardnya. Nah, di sini kita bisa search salah satu contoh dari Mikrotiknya, yaitu misalkan di sini Dinara Mikrotik. Nah, ini merupakan salah satu beberapa contoh atau salah satu dari contoh dari Mikrotik router OS-nya. Nah, jadi router board ini sifatnya lebih ke fisik ya teman-teman. Jadi segala fitur yang ada pada Mikrotik itu dapat tergabung dalam satu perangkat menjadi satu kesatuan ataupun bisa dapat pada perangkat pecahannya saja. Jadi router board ini digunakan untuk menjalankan sistem operasi dari router OS-nya. Kemudian segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Jadi keinginan kalian masing-masing, jika ingin menggunakan router board yang simple yang sudah ikut dengan OS-nya, kalian bisa itu pakai yang itu, ataupun yang diinstal di PC, namun kita bisa custom sesuka hati kalian pada RAM-nya ataupun yang lainnya. Kemudian tersedianya mulai dari low end sampai dengan high end router. Kemudian kita masuk materi kedua, yaitu router OS features. Nah, jadi Mikrotik itu tidak hanya digunakan pada router saja. Fitur-fitur yang ada pada Mikrotik itu ada banyak. Ada wireless network, ada routing, ada firewall dan NAT, kemudian ada QoS atau bandwidth management, ada point-to-point tunneling, ada user manager management, dan tools. Dimana fitur-fitur ini dijadikan satu kesatuan pada router boardnya ya teman-teman. Misalkan pada wireless network ini ada routing, firewall, dan NAT, ada macamnya sendiri, bisa disesuaikan. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu ada wireless network. Jadi wireless network ini dibikin jadi dua, ada yang indoor dan juga ada yang outdoor, dengan standar supportnya yaitu ada A/B/K/N/AC. Nah, di sini kita bisa cari contoh dari wireless indoornya, misalkan Mikrotik. Nah, ini merupakan contoh dari salah satu wireless indoornya. Kemudian kita bisa cari wireless outdoor. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari wireless outdoornya. Nah, kemudian pada routing seperti static routing ataupun dynamic routing. Contohnya pada static routing yaitu support IPv4 dan IPv6, dan dynamic routingnya yaitu seperti OSPF3, kemudian ada OSP, BGP, kemudian pada firewall dan NAT. Jadi firewall ini digunakan atau dijadikan
sebagai proteksi agar mikrotik kita aman. Kalau untuk yang NAT biasanya digunakan klien yang memiliki IP privat yang bisa mengakses IP publik. Salah satu contohnya biasanya untuk yang firewall bisa untuk mengatasi serangan atau memblok website atau sosmed pada jam kerja misalnya. Yang NAT biasanya digunakan untuk mentranslate IP privat ke IP publik ataupun sebaliknya. Kemudian pada QoS atau bandwidth management, di mana mikrotik diatur untuk menghitung bandwidth yang dibutuhkan berapa, seperti itu. Kemudian pada point-to-point tunneling, contohnya ada PPTP, PPP0E, kemudian SSTP, kemudian OpenVPN. Bisa digunakan untuk PC yang sedang di-remote secara jarak jauh. Kemudian ada user management, contohnya ada DHCP atau proxy, ada hotspot atau radius. Jadi DHCP atau proxy ini digunakan agar kita mendapatkan IP address secara otomatis. Kemudian pada tools, jadi mikrotik kita digunakan untuk bandwidth test, kemudian ada torch, kemudian ada mapping, kemudian ada MRTG. Intinya mikrotik itu sebuah router yang menghubungkan jaringan tertentu dengan jaringan lainnya dengan berbagai macam fitur-fitur lainnya. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu name type arsitektur router group. Nah, pada report name-nya itu dikategorikan ada 3 kategori router group mikrotik. Ada yang symbol name, itu menggunakan simbol dengan name. Kemudian ada word, word ini merupakan kata. Setelah itu yang ketiga ada expectational naming. Nah, kita masuk pada yang ke satu terlebih dahulu, yaitu simbol name. Jadi di sini ada RB751. Jadi RB ini merupakan router port ya teman-teman. Dan di sini 7 merupakan seri atau kelas routernya, 5 itu merupakan jumlah port internet, kemudian satunya itu adalah jumlah slot mini PCI atau wireless. Kemudian kita masuk kedua, yaitu ada word contohnya ada OmniTIK, kemudian ada Groove, SXT, LHG, Dynadisk, kemudian ada Cap, Web, Hub, dan Hack. Kemudian pada nomor ketiga, yaitu ada expectational naming. Di namanya disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangnya dan biasanya internetnya lebih dari 9 port. Jadi kalau misalkan kalian lihat simbol name, router board name dengan internet lebih dari 9, itu merupakan jenis dari external naming. Contohnya di sini ada RB60, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 311, dan 411. Nah, di sini seperti yang sebelumnya, jadi RB ini merupakan router boot, kemudian yang 9 ini merupakan series, 5 itu internet, 2 ada wireless, U ini fitur port. Kemudian min ada 5 AC2ND, ini merupakan fitur wireless atau 2ND. Kemudian ada TC, ya TC itu jenis casing. Di sini kalian bisa sesuaikan sesuai huruf-hurufnya. Misalkan di sini ada support port USB, kemudian di sini ada A itu merupakan memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa masuk pada arsitektur router board. Nah, sama halnya dengan PC. Di PC itu ada X686 dan lain sebagainya. Bedanya pada router board ini lebih dari itu, ada yang ini MPS SBI, kemudian ada SMPPS, ada TILE, dan PPC. Nah, jadi arsitektur router board ini dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Kemudian software atau OS untuk setiap arsitektur ini berbeda. Kita bisa lihat selengkapnya pada www.mikrotik.com/download. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri pada website tersebut.